Di masa lalu, 1 tahun setelah Baek Jong Hyuk naik ke kursi Heavenly Demon, saudara laki-laki seayah yang melarikan diri setelah perang antar saudara berdarah kembali, setelah menjalin aliansi dengan sisa-sisa dari kekuatan lama, saudaranya itu yang bernama Baek Jin Myung yang bertekad dengan penuh amarah berkata, kalau dirinya masih bernafas, dia tidak akan pernah membiarkan Baek Jong Hyuk untuk bisa memimpin kultus demonik. Dan satu-satunya alasan dia bisa meminta suaka di Northern Ice Palace yaitu karena ibunya berasal dari tempat tersebut. Pada saat itu, di tempat Baek Jong Hyuk yang sedang mendiskusikan tentang kemunculan kembalinya Baek Jin Myung, para bawahannya pun berkata kepada Baek Jong Hyuk dengan mengatakan, kalau pihaknya harus bisa bernegosiasi dengan pihak Baek Jin Myung, karena dengan yang sudah diketahui kalau Baek Jin Myung pasti sudah bekerja sama dengan keluarga dari pihak ibunya di Northern Ice Palace, salah satu bawahannya pun berkata, kalau kemunculannya itu dikarenakan pihaknya tidak bisa menyentuh Baek Jin Myung dengan mudah di utara, dan karena hal tersebut, bawahannya pun berkata kepada Baek Jong Hyuk, kalau pihaknya itu harus menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Baek Jin Myung, dan tidak boleh menyerang dengan gegabah, karena itu akan mengakibatkan kekalahan telak bagi pihaknya itu. Namun, Baek Jong Hyuk berkata, kalau di kultus demonik tidak ada pengecualian. Meski sekeras apapun kondisinya di utara, Baek Jong Hyuk berkata kalau itu tidak akan bisa menghentikan tekadnya itu. Kembali ke waktu di mana Roman Dimitri sedang berdiskusi tentang permintaan pertolongan dari Chaden untuk membantu kerajaan Luna. Di waktu itu, Roman berkata, kalau yang terpenting sekarang adalah apakah resikonya sebanding dengan imbalan dari apa yang akan mereka lakukan itu. Seperti yang sudah dikatakan oleh Chaden tentang para kelompok orc, Roman berkata kalau Dimitri tidak lagi bisa mengabaikan keberadaan kelompok tersebut di masa yang akan datang. Namun meski begitu, pihaknya tidak perlu mengambil resiko yang tidak perlu. Dan karena hal tersebut, Roman pun berkata kalau pihaknya akan bergerak dengan syarat-syarat yang sudah ia tentukan. Di antaranya, pertama, sebagai bantuan untuk membantu kerajaan Luna, mereka akan menjadi kerajaan vasal kerajaan Dimitri. Lalu yang kedua, kecuali ditemukan cara untuk menyeberangi Endless Mountain Range dalam waktu yang singkat, pihaknya akan menolak permintaan tersebut. Dan karena persyaratannya itu, Roman pun bertanya kepada Felix, jika menggunakan teleport scroll, berapa banyak orang yang bisa ia pindahkan sekaligus? Dan Felix pun berkata, dengan melihat teknologi yang mereka miliki saat ini, batas yang ia bisa pindahkan sekitar 30 orang saja. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Roman pun lalu mengatakan syarat yang ketiga sekaligus syarat terakhir, kalau yang bisa dikirim ke wilayah Arkadi untuk membantu wilayah tersebut hanya bisa 30 orang saja termasuk dirinya. Di sisi Chaden, dia yang mendengar itu pun kalau yang bisa Roman kirimkan pasukannya untuk membantu Arkadi hanya 30 orang saja. Dia pun merasa pesimis. Namun dengan perkataan Isabel yang ia ingat tentang Roman yang dianggap sebagai sosok yang melampaui batasan manusia. Bahkan hanya jika Roman cuman bisa mengalahkan si Graksar saja, Chaden berkata dalam hatinya, kalau hal tersebut sudah layak dan sangat membantu bagi Arkadi. Dan kemudian, Chaden pun berterima kasih kepada Roman Dimitri, karena dia telah bersedia untuk membantu wilayah Arkadi. Di sisi Roman, dia pun lalu meminta Chaden untuk menjelaskan, bagaimana mereka akan mencapai kerajaan Luna serta apa rencana yang akan mereka terapkan, dan Chaden pun berkata, kalau pihaknya yang sudah mengatur koordinat sekali pakai pada rute di pegunungan, jika Roman dan pasukannya mengikuti koordinat itu, Chaden berkata kalau mereka akan mencapai wilayah Arkadi dalam waktu 1 minggu saja. Namun, karena suhu di tempat tersebut sangatlah dingin dan melebihi imajinasi, Roman dan pasukannya harus beradaptasi dengan es menggunakan potion khusus buatan kerajaan Luna. Dan setelah itu, Chaden berkata kalau Roman dan pasukannya harus menghabiskan seminggu belajar cara bertahan hidup di salju sebelum menyerang anomali yang ada di tempat tersebut. Namun, Roman dengan tegas berkata kepada Chaden, kalau itu tidak perlu, meski, Chaden berkata kalau suhu dingin di Arkadi sangatlah berbahaya yang bahkan bisa membekukan aura seorang swordsman, Roman dengan tegas berkata kalau dirinya hanya akan memastikan agar pasukannya sudah benar-benar siap, dan akan berangkat dalam seminggu sesuai dengan rencana awalnya,
dan Chaden yang tak bisa membantah perkataan Roman tersebut, akhirnya dia pun mematuhi apa yang dikatakan Roman itu, serta menyampaikan, kalau pihak Roman membutuhkan sesuatu hal dari dirinya, Chaden berkata kalau Roman tidak perlu ragu untuk memanggilnya. Di sisi lain, di kerajaan Luna, Chaden yang memberikan informasi tentang kerajaan Dimitri yang akan membantu wilayah Arkadi kepada seseorang yang berada di kerajaan Luna. Orang tersebut yang diketahui dia bernama Sebastian sekaligus sebagai High Priest dari tempat tersebut. Meski menyayangkan kalau bantuan yang dikirimkan pihak Dimitri hanya 30 pasukan saja. Tapi karena pihak Dimitri dengan sukarela mengambil resiko yang begitu besar untuk membantu wilayah Arkadi, dia merasa bersyukur kalau masih ada bantuan bagi wilayahnya itu. Dan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Chaden sebelumnya, Sebastian pun berkata kepada seseorang yang ada di hadapannya, kalau bantuan yang akan dikirimkan oleh pihak kerajaan Dimitri akan tiba dalam waktu 2 minggu, dan sebelum saat waktunya itu tiba, pihaknya akan berfokus sepenuhnya pada pertahanan. Namun, pria yang ada di hadapannya berkata kepada Sebastian, kalau pasukan kecil yang akan dikirimkan oleh kerajaan Dimitri itu tentunya tidak akan bisa bertahan melawan puluhan orc, dan mengingat situasi yang sedang mereka alami, pria tersebut berkata kalau kerajaan Luna tidak memiliki pilihan selain bertindak, dan diketahui, dia adalah Jairo, yang dikenal sebagai Swordsman of the Snowfield. Jairo pun berkata, mereka tidak bisa dengan mudah menyerahkan seluruh nasib kerajaan Luna kepada pihak kerajaan Dimitri, dengan satu-satunya kerajaan manusia di wilayah Arkadi, negara yang melindungi tanahnya selama beberapa generasi. Jairo berkata kalau pihaknya tidak perlu menggantungkan nasibnya kepada kerajaan Dimitri yang hanya mengirimkan bantuan dengan kelompok kecil. Namun, melihat dengan secara realistis, Sebastian berkata kalau pihaknya tidak cukup untuk menahan pasukan para orc. Namun meski begitu, Jairo berkata, kalau mereka tidak bisa diam saja sampai bantuan dari kerajaan Dimitri tiba, dan akan mencoba untuk menyusun rencana untuk menyapu bersih para pasukan orc tersebut, dan hal itu pun memicu terbakarnya tekad dari pasukan yang lain, dengan lantang. Mereka berkata kalau mereka akan mengikuti jejak dari Jairo, yang hal tersebut membuat Sebastian menghela nafas, yang menandakan kalau pemikiran Jairo benar-benar dangkal dan sangatlah bodoh. Setelah beberapa waktu berlalu dan membuat rencana untuk menghancurkan para orc tersebut, di dekat tempat penyimpanan ke-6 di kerajaan Luna, Jairo yang berada di atas tebing beserta dengan para pasukannya pun melihat ke arah jalur yang ada di bawahnya itu. Kalau jalur tersebut yang akan diambil oleh para orc, di dekatnya terdapat wilayah para Yeti, yang diketahui, makhluk tersebut yang mempunyai tinggi lebih dari 3 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu putih tebal, mereka dikenal sebagai makhluk dengan kekuatan besar yang bahkan ditakuti oleh para orc, dan Jairo, yang memanfaatkan kondisi tersebut mencoba memancing para Yeti untuk bertarung dengan pasukan para orc, meski hanya bisa memancing sebagian Yeti yang mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya menghentikan pasukan para orc, tapi hal tersebut sedikit berguna untuk mengulur waktu bagi dia dan pasukannya untuk bisa melenyapkan para pasukan orc tersebut. Dan pada saat para orc tersebut sedang bertarung dengan para Yeti, Jairo yang berada di atas tebing yang melihat pertempuran tersebut pun memberikan sinyal aba-aba kepada pasukannya untuk memicu longsor agar bisa melenyapkan para orc tersebut. Namun sebelum perintahnya itu diberikan, pada saat melihat ke arah Graksar, tanpa diduga pemimpin orc tersebut melihat ke arahnya yang membuat dirinya pun merasa terkejut, dan dibarengi dengan pasukannya yang berkata kalau para orc muncul di belakang mereka. Jairo pun mulai merasa panik, karena dia akhirnya menyadari, kalau dirinya lah yang sedari awal sudah masuk dalam jebakan yang dibuat oleh para orc tersebut. Sementara itu, di wilayah Dimitri, di hari keberangkatan mereka, Chaden yang melihat ke arah pasukan Dimitri yang sudah dikumpulkan pun merasa terkejut serta tak menyangka, kalau pasukan yang dibawa oleh Roman adalah pasukan yang begitu kuat, dengan mengasumsikan kalau mereka saja sudah bisa menyaingi 3 warrior terhebat di kerajaan Luna menurutnya itu. Dan diketahui 3 swordsman yang mewakili kerajaan Luna tersebut antara lain adalah Leo sebagai Komandan Royal Knight, Jairo sebagai Swordsman of the Snowfield serta dirinya, yang dikenal sebagai White Flying Squirrel. Meski selain mereka berdua,
Chaden yang menganggap dirinya masihlah termasuk antara para swordsman top di kerajaan Luna, dia merasa heran, kenapa prajurit yang dibawa oleh Roman mempunyai aura yang begitu mengerikan, sehingga Chaden pun bertanya-tanya, seberapa banyak swordsman yang ia bisa kalahkan di hadapannya itu, dan dengan para prajurit yang dibawa oleh Roman tersebut, bahkan 30 saja Chaden menganggap kalau itu lebih daripada cukup untuk memenangkan pertempuran melawan para kelompok orc. Dan di balik prajurit-prajurit hebat itu, pemimpin dari mereka adalah swordsman terkuat Dimitri. Antara bukan dan yang lain adalah Roman Dimitri. Dan sambil memberikan hormat, Chaden berkata kepada Roman, kalau dia akan memimpin jalan menuju wilayah Arkadi. Dan sementara itu, di wilayah kerajaan Luna, setelah berhasil membunuh Jairo dan pasukannya, sambil melihat ke arah tempat penyimpanan ke-6 kerajaan Luna, Graxar berkata kalau kerajaan Luna akan berakhir di hari itu juga. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.